Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Ismawanti, peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, Angkatan 19, Kelompok 4 NDH 32. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance yang diampu oleh Bapak Madya Ahdiyat SEMM. Analisis identifikasi isu. Pada tahap ini, kita mengurutkan isu-isu yang ada di puskesmas. 1. Masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada bayi baru lahir. 2. Belum optimalnya pemberian vaksin COVID dosis lengkap. 3. Penggunaan aplikasi Sisrut yang belum optimal. 4. Belum optimalnya pemberian lembar survei kepuasan pelanggan. 5. Kurangnya kepatuhan pengunjung atau pasien dalam penggunaan masker di lingkungan puskesmas. 6. Rendahnya pengetahuan Catin tentang pentingnya pemeriksaan penyakit menular. Menapis isu dengan metode APKL. Apa itu APKL? A. Aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. P. Problematik, artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga harus segera diberikan solusi secara komprehensif. K. Kelayakan, artinya isu tersebut menyangkut hayat hidup orang banyak. L. Layak, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif penyelesaian masalah. Dari isu-isu yang sudah diurutkan di awal, muncullah hasil dari metode APKL yang memenuhi syarat, yaitu 1. Masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada bayi baru lahir. 2. Penggunaan aplikasi Sisrut yang belum optimal. 3. Rendahnya pengetahuan Catin tentang pentingnya pemeriksaan penyakit menular. Selanjutnya, menapis isu dengan metode USG, yaitu urgensi atau kegawatan, S. Seriousness atau mendesak, G. Growth atau pertumbuhan. Untuk menggunakan metode USG ini, diberikan kriteria penilaian 1-5. 1. Tidak penting, 2. Kurang penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, dan 5. Sangat penting. Dalam metode USG ini didapatkan hasil 1. Masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada bayi baru lahir dengan skor 14. 2. Penggunaan aplikasi Sisrut yang masih belum optimal dengan skor 10. 3. Rendahnya pengetahuan Catin tentang pentingnya pemeriksaan penyakit menular dengan skor 11. Dari hasil penapisan isu USG ini, maka yang paling tertinggi adalah masih rendahnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada bayi baru lahir. Maka selanjutnya kita menganalisis dengan menggunakan metode Fishbone. Rendahnya pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada bayi baru lahir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor manusia, faktor bahan, dan faktor metode. Dari faktor lingkungan, yaitu kurangnya perhatian dari keluarga dan budaya pemberian bedak pada bayi. Selanjutnya, dari faktor manusia, yaitu kurangnya pemahaman ibu dan keluarga dan adanya rasa takut saat ingin memegang bayi. Selanjutnya, dari faktor metode, yaitu kurangnya informasi dari petugas. Dan yang terakhir dari faktor bahan, yaitu media promosi belum maksimal. Selanjutnya, kita lanjut pada analisis SWOT, di mana S-nya itu adalah strength, yang artinya kekuatan, yaitu dengan tersedianya tenaga kesehatan dan kader desa yang bisa memberikan pelayanan dan edukasi dan mudahnya mendapatkan informasi di era digital. Lalu W, weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya kemampuan ibu dan keluarga dalam memahami edukasi yang diberikan. Selanjutnya O, opportunities atau peluang, yaitu menambah pengetahuan ibu dan keluarga tentang pentingnya perawatan pada bayi baru lahir. Kemudian T-nya itu threat atau ancaman, yaitu meningkatkan infeksi pada bayi baru lahir. Dari hasil isu analisis tersebut, alternatif penyelesaiannya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai pentingnya perawatan pada bayi baru lahir.
Tahapan setiap alternatifnya yaitu 1. Dengan memberikan contoh secara langsung oleh tenaga kesehatan. 2. Penyuluhan di posyandu menggunakan media leaflet dan video. 3. Mencetak poster perawatan bayi sehari-hari. 4. Melakukan kunjungan pada bayi minimal 4 kali pada masa bayi atau sampai KN lengkap. 5. Menjelaskan dengan buku KIA, sehingga akan mendapatkan hasil 1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman serta kepatuhan ibu dan keluarga dalam perawatan bayi sehari-hari. 2. Mampu mengajarkan ke keluarga lain dan pihak yang terlibat, yaitu tenaga kesehatan, ibu dan keluarga, serta kader. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.